Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, seolah-olah itu Allah ingin berkata, kalau kamu yakin kepadaku, kalau kamu menginginkan kebaikan kepada kamu, yakin kalau aku ini mengurus kamu dengan segala sifatku yang sempurna ini, mengurus kalian, berguna untuk kalian, maka aku wajibkan puasa kepada kalian. Kenapa butuh keimanan atau keyakinan untuk menjalankan syariat puasa ini? Contohnya ya, contohnya kalau ada seorang ibu atau seorang ayah menasihati anaknya yang masih kecil, yang belum sampai sempurna akalnya, belum balik. Nah, yang pengalamannya itu masih minim, nggak mungkin orang tua tersebut langsung bilang, nah lakukan itu, tole kamu lakukan itu. Kita pasti menggunakan pendekatan-pendekatan supaya anak tersebut itu percaya kepada orang tuanya. Contohnya sayang, nah dipanggil dengan kalimat-kalimat yang membuat anak tersebut itu percaya kepada kita. Karena apa? Setelah kita memanggil, karena ada kata perintah. Nah, kata perintah itu anak itu belum paham apa manfaatnya, itu belum paham. Kamu kayak gini, kamu naik sepeda, saya takut jatuh. Udah percaya aja sama saya, percaya saja sama ayah, percaya saja sama ibu. Kalau sudah anak menanamkan rasa percaya kepada orang tuanya, pasti dia akan patuh kepada orang tuanya. Kalau kita sudah menanamkan keyakinan, keimanan, yakin kalau Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan kebaikan-kebaikan saat kita berpuasa, maka orang itu sudah pasti puasa, sergap puasanya. Kalau orang itu yakin, makanya Allah Subhanahu wa taala itu memanggil apa? Hai orang-orang yang beriman gitu. Nah, menariknya di ayat puasa ini disebutkan walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum. Ini yang sudah agak terakhir, supaya kamu menyempurnakan bilangannya. Sempurnalah bulan puasa itu, sempurnalah kewajiban puasa tadi. Kewajiban puasa hanya Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Kenapa? Sebab kalau orang awam ya, orang non-Islam, kalau tiba-tiba disuruh puasa itu kadang berat. Gak boleh makan, gak boleh minum siang hari ya. Terus gak boleh berhubungan suami istri pada siang hari. Berat karena apa? Mengubah kebiasaan dan melakukan kebiasaan yang baru itu pasti berat. Ya, paham ya? Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menghalangi kita untuk nggak boleh makan, untuk nggak boleh minum, nggak boleh berhubungan suami istri. Di akhir Ramadan, kalau dia benar-benar puasanya, benar-benar ibadahnya, maka dia akan merasakan bahwasanya subhanallah, Allah itu memberikan kenikmatan yang sangat besar ketika dia setelah puasa. Perhatikan, jadi kadang-kadang Allah itu memberi, kadang menahannya, kadang mengulurkan, kadang menariknya. Kalau orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak dari puasa itu. Nah, ada lis-shaimi farhatani, farhatun 'indal fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda itu orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika berbuka. Ketika kita nunggu maghrib terus datang azan itu kan senang banget kita menunggunya. Kemudian senang ketika masuk surga nanti, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, dan diwajibkan atas kamu berpuasa seperti diwajibkan kepada umat-umat terdahulu.
Sebenarnya yang diwajibkan sama Allah Subhanahu wa taala itu enggak cuma puasa kepada orang dulu. Salat diwajibkan kepada nabi-nabi terdahulu. Haji diwajibkan kepada nabi-nabi terdahulu. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara tertulis, secara tersurat bahwasanya puasa itu diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu? Jadi apa yang hikmah yang bisa kita ambil? Nah, puasa itu kan artinya as-shaum al-imsak ya, menahan diri dari lapar, ini makan nggak boleh ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu seakan-akan ingin menyampaikan kalau kamu merasa berat puasa itu, nah umat-umat terdahulu itu juga berat, juga merasakan puasa gitu. Jadi bahasa kasarnya itu kalau kita aplikasikan dalam kehidupan itu, umpama kita dapat musibah ya, dapat cobaan, dapat ujian, akan semakin terasa berat kalau kita merasa diri kita sendiri aja yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita merasa orang lain itu juga diuji sama Allah Subhanahu wa taala, nah itu ringan bagi kita. Misalnya nih, saya ada 20 atau 30 rekan kerja kantor. Misalnya 19 orang itu ketika pergi ke kantor, mereka itu rumahnya karena dekat dengan kantor jadi nggak macet-macetan ya, nggak berdesak-desakan di jalan, di kereta untuk ke kantor. Ini contohnya umpama di Jakarta yang sangat macet, nggak berdesak-desakan. Nah saya karena rumahnya jauh dari kantor 10 kilo, untuk menuju kantor itu macet, parah macetnya. Yang harusnya 10 menit ini menjadi 2 jam. Nah saya pasti akan merasakan berat sendiri. Karena apa? Rekan kerja saya itu enak. Oh enak ya kamu dekat dengan kantor. Tapi saya merasakan berat karena apa? Karena saya sendiri yang jauh. Jadi kalau kita di dalam kehidupan, bahasa kasarnya itu jangan sampai menjadi orang yang paling susah hidupnya. Jangan merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ujian hanya kepada orang itu. Kepada saya, ke orang itu enggak. Wong kuwi kok uripe enak-enak terus ya aku susah nih. Jangan sampai merasa seperti itu. Karena apa? Ujian itu berbeda-beda kadarnya. Ada yang diuji dengan anak-anaknya, ada yang diuji dengan pasangannya, ada yang diuji belum ketemu pasangannya, ada yang diuji dengan uang, ada yang diuji dengan jabatan, dan subhanallah ada yang diuji dengan makanan. Ada orang mampu beli makanan banyak uangnya, tapi dia nggak boleh memakan itu. Ada juga orang yang bisa makan banyak, tapi nggak punya duit untuk makannya. Ada yang diuji dengan waktu ya, ada yang diuji dengan waktu. Orang punya waktu tapi tidak punya duit untuk jalan-jalan ke luar negeri misalnya. Ada orang punya duit banyak tapi dia nggak mampu untuk jalan-jalan ke luar negeri misalnya ya. Nah, jadi dalam kaidahnya itu al-musibatu idza amat khafat. Musibah itu akan terasa ringan kalau kita merasa bahwasannya tuh nggak cuma kita yang merasakan. Jadi orang lain itu juga punya ujiannya sendiri gitu. Kita diuji sebagaimana orang lain juga diuji. Nah, itu maknanya kutiba alaikumusiyam. Dalam kesehatan mental bahwasanya diwajibkan kepada kamu berpuasa karena dan diwajibkan bukan karena diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian itu juga berpuasa gitu. Jadi nggak cuma kamu kok yang merasa berat, orang-orang terdahulu itu juga diwajibkan untuk puasa. Karena puasa itu berat, makanya Allah memberi contoh puasa gitu. Jadi aplikasikan dalam kehidupan kita itu bahwasanya jangan sampai kita itu merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengsengsarakan kita. Allah itu membuat susah kita sendiri gitu. Allah itu gak sayang sama kita gitu. Jangan sampai kita merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ujian kepada manusia itu beda-beda ya. Nah, saya sudah bicarakan tadi ya.
atau cuma beberapa tahun saja Allah akan datangkan nikmatnya. Ada orang yang sudah kaya Allah cabut kekayaannya, ada. Karena dunia ini bersifatnya fana, bukan selamanya. Jadi contohnya kayak orang ya, anak-anak nih kalau mau masuk kuliah ya, yang tesnya itu sangat ketat, berat sekali. Kemudian dia setelah menjalankan ujian itu dia merasa senang ketika lulus. Karena apa? Dia setelah ujian itu merasakan oh ya udah ini cuma sebentar saja kok ujian. Sebentar saja. Kalau kita merasakan seperti itu dalam kehidupan kita akan tenang, gitu. Badan ibu. Sampai duri yang nyocok di kaki kita itu sebagai apa? Penghapus dosa terhadap manusia itu. Jadi jangan sampai meyakini bahwanya tadi saya bicarakan musibah yang Allah datangkan itu untuk menyengsarakan kita tuh nggak boleh kita ngomong gitu. Allah kok diuji Pak atau dibuat susah, nggak boleh. Allah kalau memberikan ujian berarti Allah akan memberikan kenikmatan yang lebih besar dari itu. Kalau dalam hadis itu ajaban li amril mukmin, sungguh takjub perkara-perkara orang mukmin itu. Kenapa? In asobathu sarra'u syakara fakana huwa khairun lahu. Kalau orang mukmin itu diberikan kenikmatan, dia bersyukur, maka syukur itu baik untuk dia. Pahala untuk dia. Orang yang bersyukur dapat pahala, dapat pahala. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana huwa khairun lahu. Kalau dia diberikan cobaan, ujian, musibah, dia sabar. Kalau dia sabar ya, dia sabar, maka itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sabar, karena Allah Subhanahu wa taala ma'as sabirin. Kemudian yang kedua itu makna yang dalam juga ayyaman ma'dudat itu bagi kesehatan mental seseorang. Kita bisa memahami dari sisi yang berbeda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ingin mengingatkan kepada kita bahwasanya hari kemuliaan di bulan Ramadan ini tinggal sedikit lagi. Ayyaman ma'dudat, sangat terbatas. Maka kita harus memanfaatkan hari-hari yang terbatas ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Qur'annya baru berapa juz, ada yang sudah khatam mungkin, ada yang baru 2 juz, nggak apa-apa diteruskan. Kurang berapa hari lagi, 5 hari sama hari ini, kita teruskan. Ayyaman ma'dudat. Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwasanya Ramadan ini terbatas. Silahkan kamu gali pahala sebanyak-banyaknya di dalam bulan Ramadan itu. Dan di bulan Ramadan itu ada apa? Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu dirahasiakan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa ya? Supaya kita sergap ibadahnya. Umpamanya ada 10 kunci. Nah, di salah satu 10 kunci ini ada satu kunci yang bisa membuka harta karun umpamanya. Bisa membuka brankas yang isinya emas. Kira-kira kita akan mencoba semua kunci nggak? Mungkin kita mencoba semua kunci. Sama, Lailatul Qadar itu cuma 1 malam. Tapi Allah rahasiakan bagi supaya apa? Kita itu semangat di 10 hari semuanya itu semangat. Coba kalau dipilih, oh Lailatul Qadar itu tanggal 27 Ramadan. Wah, 21 kita masih layak-layak di rumah. Ya, masih lama Lailatul Qadar nanti kok tanggal 27. Tapi karena apa? Allah rahasiakan, bukan karena Allah pelit kepada kita. Supaya apa? Kita itu dilatih untuk sabar, untuk sergap ibadah, supaya kita itu enggak milih-milih ibadahnya. Jadi ritual dalam bulan Ramadan ini, puasa, ibadah itu bukan karena penjadwalan, bukan, karena supaya kita itu terbiasa, supaya menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Ali Imran tadi. Orang yang bisa menahan marah, orang yang sabar, orang yang suka berinfak. Kemudian ada pelajaran penting lagi yang membangkitkan semangat kita. Jangan-jangan bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Bisa jadi. Aku bisa berapa tahun lagi yang merasakan Ramadan? Apakah tahun depan aku bisa merasakan Ramadan lagi? Atau tahun depan kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar lagi? Gak ada yang menjamin, Pak.
Usia itu nggak ada yang menjamin. Coba kita lihat dulu saudara kita, tetangga kita ya depan-depan rumah. Dulu dia nggak mengira bahwasannya dia itu bisa nggak dapat Ramadan di tahun selanjutnya. Dia nggak mengira. Orang-orang yang sudah meninggal di kuburan itu nggak mengira kalau dia bahwasannya nggak bisa dapat Ramadan di tahun setelahnya. Jadi ayyam ma'dudat, hari-hari yang sangat terbatas ini, renungan bagi kita, apakah kita bisa ke Ramadan selanjutnya enggak? Karena nggak ada yang menjamin, makanya kita harus semangat di bulan Ramadan. Kapan lagi? Nggak ada yang menjamin, Pak Umar, Pak. Nggak ada yang menjamin. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti mati. Matinya kapan? Enggak tahu. Kenapa Allah rahasiakan? Ya supaya manusia itu semangat sepanjang hidupnya. Coba kalau ada jadwal matinya, wah enak. Aku nanti ibadahnya 1 bulan sebelum kematian. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa. Untuk membentuk jiwa yang bertakwa itu harus melalui proses yang panjang. Jadi ibadah itu karena keinginan kita, keimanan kita yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah, bukan karena penjadwalan, bukan. Nah di bulan Ramadan ini aku sergap ibadah cuma di bulan Ramadan, enggak boleh, Pak. Orang yang bertakwa itu, orang yang diampuni dosanya kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang lulus dari madrasah Ramadan itu setelah Ramadan tetap ibadahnya tetap. Nah, tarawih itu mengajarkan kepada kita bahwasanya kita itu aslinya kuat kok untuk sholat tahajud. Kuat, Pak. Apalagi yang 23 rakaat gitu. Kuat. Aslinya mengajarkan kepada kita itu kuat kok sebenarnya. Kalau kita ada kemauan itu kuat. Di hari luar Ramadan itu aslinya kita kuat. Tapi masalahnya mau atau enggak? Kita mau sholat tahajud enggak? Kita bisa kok mengeluarkan zakat fitri, bisa. Mampu. Sebulan sekali kan, Pak. Mampu. Di bulan Ramadan ini mampu memberikan beras kepada fakir miskin, Pak. Tapi di luar Ramadan dia mau nggak ada kemauan untuk sedekah, untuk berinfak. Nah, Ramadan itu mengajarkan banyak hal dalam kehidupan kita. Kalau ingin mempelajari Al-Quran, mempelajari Islam yang benar, Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam ini agama yang mudah. Kalau kita nggak mampu berpuasa, kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa? Nggak usah puasa itu. Faman minkum ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra. Fa'idatun min ayyamin ukhra. Kalau kamu dalam keadaan berpergian jauh atau safar, maka fa'idatun min ayyamin ukhra. Gantilah di hari-hari yang lain. Suatu ketika ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pas safar menemui keramaian az-ziham. Kemudian Nabi tanya, ada apa ini? Kata para sahabat, ini dia semaput Rasul. Gara-gara gak puasa. Orang zaman dulu kalau safar itu kan pakai unta, jalan kaki jauh ke Madinah, beratus-ratus kilo, panas negara Arab. Nah, orang ini semaput. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laisa minal birri as-shaumu fis safari. Bukan kebaikan orang yang safar itu. Bukan kebaikan orang yang berpuasa ketika safar. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Jadi agama Islam ini agama yang realistis. Kalau kamu nggak mampu ya sudah, Allah kasih keringanan. Orang yang sudah tua, orang yang safar, orang yang sakit, sudah fattaqullah mastata'tum. Kamu bertakwa kepada Allah semampu kita, semampu kalian. Gak bisa sholat berdiri, ya sholat duduk, monggo. Gak bisa duduk, ya rebahan, geletaan. Gak bisa geletaan, ya sudah isyarat pakai mata, semampunya. Kita beribadah kepada Allah itu semampunya. Nah gitu. Jadi kalau pas safar itu, maknanya kan dua safar. Yang pertama az-zuhur atau nampak. Kemudian yang kedua itu al-intiqal. Jadi safar itu mengandung dua makna, yaitu tampak dan berpindah. Kenapa? Kalau kita berpindah itu pasti nampak hal-hal yang baru. Saya jarang ke rumah, kemudian
1 tahun kemudian pulang ke rumah, banyak hal baru yang saya lihat. Oh, ini bangunan ada, nggak ada ya. Safar itu seperti itu. Nah, yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu safar kalau kita ada kepentingan. Kalau kamu ada kepentingan safar nggak apa-apa, nggak usah puasa nggak apa-apa. Yang nggak boleh nih Pak. Sengaja safar, mama. Wah, aku pengen ke Jember. Nyapa pengen ke Jember? Aku pengen mangan, Pak ya. Karena apa? Ya, aku safar kan oleh orang safar untuk makan. Yang nggak boleh gitu. Sengaja berpergian ke Jember supaya bisa makan pecel di Bumitir ke oleh itu. Bukan sakit. Itu safar yang nggak ada kepentingan. Bolak-balik bendino Jember. Kenapa beniso mangan? Nggak boleh. Yang boleh safar ketika kita ada kepentingan, umpama saudara kita sakit atau meninggal, kita harus kepentingan negara, umpama kita diutus oleh Pak Prabowo untuk keluar negeri ke Iran, umpama Leonov ya, masya Allah ya. Ya itu boleh. Untuk apa? Nggak berpuasa itu boleh. Fa'idatu min ayyamin ukhra. Jadi kita bahas lagi tadi as-safar itu pertama artinya az-zuhur atau zuhur itu artinya nampak. Makanya kalau sholat zuhur itu yang paling terang itu sholat zuhur kan, nampak. Kemudian dalam safar itu ada kesusahan, masyaqqah di dalamnya. Orang yang safar itu ada kesusahan, makanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu diringankan untuk tidak berpuasa. Walaupun orang yang berhaji furoda 700 juta pasti ada kesusahan. Walaupun 700 juta dia bayar haji, pasti ada kesusahan. Kenapa? Karena as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu potongan dari azab. Orang kalau berpergian jauh itu pasti ada gak enaknya, Pak. Walaupun naik pesawat ya, pasti ada rasa gak enaknya. Di rumah orang, di negeri orang, safar ke Cina, orang ke Cina itu pasti ada gak enaknya. Seperti itu. Terus Allah Subhanahu Wa Taala terakhir ini sudah hampir jam 6 ya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kalau kamu berpuasa, tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kamu berpuasa maka itu lebih baik untuk kamu. In kuntum ta'lamun. Kalau kamu mengetahui itu. Jadi puasa ini saya singkat menjadi 3 poin ya. Puasa ini memang terbukti memberikan pelajaran dari sisi sosial. Apa? Ketika kita berpuasa itu kita bisa peduli kepada orang lain. Kayak gini tuh, rasanya lapar, rasanya haus, siang-siang tuh seperti ini. Jadi banyak orang di sekitar kita, orang yang nggak bisa makan, bahkan berpuasa sepanjang tahun, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Karena apa? Karena diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tumbuh rasa empati dalam diri kita tuh ada. Ketika kita berpuasa itu melatih kita akan kita itu semakin peduli kepada sosial kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, puasa itu juga baik untuk fisik ya. Umpama ada Pak dokter di sini. Jadi puasa itu baik untuk fisik kita ya. Makanya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu puasa itu bisa jadi lebih baik, bahkan lebih baik untuk kamu jika kamu mengetahui. Jadi orang yang berpuasa itu baik untuk kesehatan. Kalau saya membaca jurnal itu kemarin-kemarin, kalau orang yang berpuasa itu kadar kolesterol jahatnya itu menurun dan kolesterol baiknya itu naik, gitu ya. Kalau ada Pak dokter sini gitu. Nah itu ya, saya singkat. Sudah wa antasumu khairul lakum. Nah, cukup di sini saja pengajian Ahad pagi hari ini di 2 ayat Al-Baqarah. Nanti kalau ada kesempatan lain waktu saya akan lanjutkan Syahrul Ramadan atau di pengajian-pengajian setelah tarawih saya akan lanjutkan pengajian ini. Baik, mari kita tutup pengajian Ahad pagi ini karena sudah menjelang siang dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kata yang salah dari saya, itu datangnya dari pribadi dan syaitan, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.